Tahun baru nonton anime apa ya? Lihat kalender. So goblok sialan. Typo. Hai semuanya, balik lagi dengan gua TDX, dimana di konten gua ini bakal bahas-bahas soal anime. Jadi, karena udah tahun baru, di video kali ini gua akan kasih kalian rekomendasi anime 2020 yang pastinya layak dan seru untuk ditonton. Dari musim winter, spring, summer, fall, winter. Ya, meskipun di negara ini cuman ada musim hujan dan holodo. Hah? Kalian nggak tahu holodo? Tanya aja ke saudara kalian yang sering pakai bahasa Sunda. Pasti apalah, pirakunte. Oke, langsung aja. Ntar gua ngocehnya di akhir video karena bakalan panjang durasinya. Gua mulai dari musim awal anime winter. Yang pertama, anime Isekai Quartet Season 2 bergenre isekai dan komedi. Anime gabungan dari Konosuba Zero Overlord, Jojo Senki no Yusa dan Konoyusa menceritakan 4 main karakter dan 2 main karakter yang jadi tokoh sampingan bersama babu-babunya juga yang pergi ke satu dunia bernama Isekai Quartet yang berarti kumpulan dunia lain, dan mereka mau gak mau harus menjalani kehidupan sekolah supaya jadi murid yang baik agar bisa pulang ke isekai sebelumnya. Dan gua sarankan kalian nonton dulu tiap-tiap animenya biar tahu latar belakang setiap karakternya. Bang, pilih isekai mana bang? Gua pilih Konosuba, genre komedi romance sama Wiz titik not bad. Masuk ke musim anime spring. Kedua, anime Kaguya sama Wakokuri Setai atau bisa dibilang Love is War, bergenre komedi romantis cool psikologika, menceritakan 2 karakter bernama Kaguya dan Shirogane yang memiliki hubungan teman tapi mesra dan menjalani kegiatan OSIS di sekolah. Namun mereka berdua malah perang strategi agar dari salah satunya bisa nyatain cintanya. Itulah, pengennya jadian tapi malah jual mahal. Jadi ngakak sama mikir itu gak ngantri jadi barengan. Yang pastinya Shinomiya sama Shirogane jadiannya di tahun 2021 ini, dan season 3-nya bakal tayang tanggal 25 Oktober 2021 sekarang. 3. Anime Shokugeki no Soma bergenre memasak edukasi komedi school dan rada romance, menceritakan Yukihira Soma yang berusaha meraih posisi ke-1 dalam dunia memasak. Untuk mencapai impiannya itu mereka harus melakukan shokugeki atau taruhan agar segala keinginannya terpenuhi oleh lawan dengan beradu masakan siapa yang paling luar biasa, dan menjalani kehidupannya di sekolah elit Totsuki bersama kawan-kawannya. Mungkin ntar gua bakal bikin video buat nih anime meskipun terlalu hiperbola. Nih anime serunya paket komplit, alurnya cepat, ngakak, beredukasi, ecchi, romance, jadi tahu dunia masak, perdagangan, dan bisnis. Terus yang bikin anime ini tambah seru yaitu plot twist, konspirasi, sama akar keluarganya. Pokoknya kalian nonton dulu aja lah biar otak kalian itu makin encer sama nih anime. 4. Anime Hamefura bergenre komedi fantasi romance, menceritakan Katarina yang berusaha mengubah kejadian di dunia barunya agar tidak sesuai dengan cerita di game yang Katarina mainkan di dunia aslinya. Karena di game Katarina adalah karakter antagonis, namun Katarina berusaha menjadi karakter yang baik agar tidak mati ending. Dimulailah kisah Katarina sebagai putri bangsawan dan juga fuck girl. Buat season 2 anime ini bakal rilis tahun 2021 sekarang, tapi tanggal pastinya belum ada infonya. Kelima, anime Gleipnir bergenre action misteri supranatural dan rada ecchi. You know lah, Claire itu bodinya menceritakan Claire yang ingin mengungkapkan kebenaran kakaknya Elena yang telah ngebantai ayah dan ibu mereka berdua. Jadi kayak Sasuke sama Itachi namun tanpa klan. Claire pun dibantu sama Shuichi yang ingin tahu kenapa dia bisa berubah jadi maskot. Ya bisa dibilang Shuichi itu mantan pacar kakaknya. Dan setelah terungkap kebenaran kakaknya dan perubahan maskot Shuichi, Claire dan Shuichi pun ganti tujuan, jadi ingin mengakhiri game malapetaka dengan cara mengumpulkan 100 koin lebih supaya segala permintaan dikabulkan sama alien untuk mengembalikan kehidupan mereka yang normal. Claire dan Shuichi pun berusaha mendapatkan koin-koin tersebut supaya enggak disalahgunakan oleh orang-orang yang sesat. Ya takutnya ada yang minta jadi Ultraman Belial, bisa aja kiamat nih anime. Pastinya nih anime belum tamat ceritanya dan gua belum tahu kapan season 2 anime Gleipnir ini. Kalian nonton aja lah, apalagi ada Claire.
Keenam, anime Kakushigoto bergenre komedi shonen slice of life menceritakan seorang ayah bernama Goto yang selalu menyembunyikan pekerjaannya sebagai mangaka dari putrinya Hime karena manga yang dibuat sama Goto berupa lawakan kotor, ya kayak anime Shimoneta, kurang lebih kayak gitu. Jadi nih anime alurnya maju mundur, meskipun nih anime komedi, namun nih anime memberi bumbu-bumbu misteri. Jadi supaya kalian yang lagi nonton bisa main tebak-tebakan. Next, musim anime summer. Yang ketujuh, anime NN no Tsubutai season 2 bergenre action shonen supernatural misteri komedi dan juga rada ecchi, you know lah. Menceritakan main karakter bernama Shinra, seorang manusia api generasi ketiga dan juga anggota pasukan ke-8 yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan adiknya So. Tapi di ending season 1, Shinra menambahkan tujuannya lagi, yaitu menyelamatkan ibunya dan juga cara mengembalikan manusia api generasi ke-1 supaya dapat menjadi manusia kembali. Dan dimulailah perjalanan Shinra dan pasukan 8 untuk mengalahkan dan membongkar misteri kelompok Tudung Putih yang ingin merestar ulang bumi dengan cara mengumpulkan 8 pilar, termasuk Shinra juga. Nih anime pemadam kebakaran rasa FBI. Ya, pemadam kebakaran gak selalu madamin api juga. Kalian yang nonton Upin Ipin pasti tahulah. Bomba padamkan api je ke? Tugas bomba lebih daripada itu. Bomba nih penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk panen, kuda terlepas, ular dalam rumah, semua kami selamatkan. Buat season 3-nya gue lebih keyakin rilisnya bakal bulan Juli juga, tahun 2021 kali ini. Karena gue lihat dari waktu rilis nih anime, season 1 dan 2-nya sama-sama bulan Juli. 8. Anime Mauga Queen bergenre fantasy school magis menceritakan seorang raja iblis yang bereinkarnasi setelah 2000 tahun bernama Anos Voldigad yang memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian manusia dengan iblis. Namun Anos mendapat berbagai kendala. Contohnya aja gak ada yang tahu kalau Anos itu emang raja iblis, dan juga caci maki dari orang-orang sekitarnya kecuali keluarga dan para babunya. Dimulailah kisah Anos untuk membenarkan sejarah yang salah tentang Anos dan mengungkapkan identitas raja iblis yang palsu. Gua sarankan kalian jangan nonton episode 11, 12, dan 13. 13 masih boleh sih, itu juga di menit ke-20. Karena nih 3 episode gak jelasnya gak ketulungan parah. Mana ada kekuatan yang bisa dibikin dari nyanyian. Situ mau perang atau nge-idol sih anjing. Pokoknya nih anime seru lah buat ditonton. Cuman jangan nonton 3 episode tadi. Ya terserah kalian juga sih. Karena nih anime bikin kalian tahu gimana rasanya bangkit dari orang-orang yang ngecaci maki kalian. Terus Anos yang overpowernya sejajar dengan Saitama dan Saiki Kusuo. 9. Anime Uzaki-chan wa Asobitai bergenre komedi slice of life dan ecchi menceritakan keseharian Sakura yang begitu sunyi, tenang, dan membosankan. Namun itu semua berubah setelah Uzaki mulai menyerang. Uzaki adalah adik kelas Sakura yang sangat periang dan suka mengganggu Sakura. Bukan mengganggu sih, lebih ke jahil. Nih anime saking ringan ceritanya bikin gua lupa tujuan dari nih anime itu apa. Yang pastinya nih anime komedi bisa bikin kalian ngakak. Dan gua yakin kalian yang nonton nih anime cuma ngincer opainya Uzaki doang. Bagusnya nih anime bakal ada season 2-nya di musim fall 2021 tanggal 26 September. Yang ke-10, anime God of High School bergenre action adventure komedi sci-fi supranatural menceritakan seorang pemuda yang sangat kuat dan memiliki Cheryok Shinggokong bernama Jin Mori yang memiliki tujuan untuk menjadi lebih kuat dan terobsesi akan pertarungan. Dan di anime ini juga Jin Mori mengikuti turnamen Go atau God of High School, di mana di turnamennya membebaskan berbagai aliran bela diri. Turnamen yang diikuti oleh kalangan SMA dari berbagai penjuru dunia, di mana di turnamen ini menawarkan satu permohonan tanpa terkecuali. Dan dimulailah pertarungan Jin Mori di God of High School bersama teman-temannya. Nih anime emang benar-benar action, hampir gak ada kompromi. Gua gak begitu masalah sama ceritanya. Kalau mau cerita yang lebih rincinya, kalian bisa baca manganya di webtoon. Dan gua gak tahu kalau pihak studionya bakal bikin season 2-nya atau enggak, karena cerita nih anime season 1-nya baru kehitung 1/4, sedangkan manganya udah sebanyak anime Fairy Tail. 11. Anime Re:Zero season 2 bergenre drama fantasi fisiologika menceritakan Subaru yang baru keluar dari Alfamart Indomart. Namun setelah kebanyakan main game, Subaru menggosok matanya, dan kemudian setelah Subaru membuka matanya kembali, Subaru sudah berada di isekai dan punya kekuatan hidup kembali dari kematiannya agar bisa mencegah kematian seseorang, dan juga kalau Subaru meninggal juga untuk di kehidupan berikutnya. Meskipun
Dengan begitu nih kekuatan Subadrun punya efek samping kayak replay gitar hero. Itu juga replaynya random, gak bisa ditentuin sama Subadrun. Ya namanya juga kekuatan hasil giveaway. Dan dimulailah petualangan Subaru yang ingin selalu hidup bersama dengan teman-temannya. Oh iya, nih season 2 nya di part ya, di jeda dulu. Jadi gak ada season 3. 12. Anime Oregairu season 3 bergenre school drama komedi romance slice of life, menceritakan seorang pemuda yang bernama Hikigaya Hachiman yang dihukum sama Hiratsuka Sensei untuk mengikuti klub relawan. Bisa dibilang ini klub EO atau klub yang ngurusin urusan orang lain. Karena Hachiman memiliki paham dan pemikiran yang negatif, dengan harapan Hachiman bisa membuat pemikirannya itu jadi lebih positif. Yang gua suka dari nih anime yaitu di setiap pembicaraannya yang selalu baku dan ditelaah dulu. Dan pembicaraan ini juga yang bikin animenya rada boring buat ditonton. Namun keboringan yang monoton itu bakal terbayar kalau kalian nontonnya sampai ending season 3, dimana Hikigaya yang nembak Yukino dengan cara yang paling romantis dari yang romantis, yaitu dengan cara penggunaan kata-kata perumpamaan layaknya puisi. Gak di situ doang, sehabis Hachiman jadi belahan hidup Yukino, rasa vanilla di animenya makin tambah manis aja. Mungkin kalian bakal kena diabetes nonton nih anime. Bang, waifu lu yang mana bang? Yukino, Enggak. Waifu gua itu Kawasaki ZX25R. 13. Anime Kanojo Okarishimasu atau Kanokari bergenre komedi romantis shonen, menceritakan Kazuya si tukang cokil yang putus dari si Jalang. Biar bisa move on, Kazuya nyewa rental pacar. Ya buat pacaran, jangan mikir dulu yang aneh-aneh. Dan pacar rentalannya itu bernama Mizuhara Chijuru. Terus Kazuya dan Mizuhara memiliki masalah yang harus segera dibicarakan dengan keluarga Kazuya maupun keluarga Mizuhara dan juga teman-teman mereka berdua. Kalau mereka berdua tidak pacaran, karena di awal episode Kazuya ngajak Mizuhara melongok neneknya, dan nenek Kazuya malah merestui hubungan Kazuya dengan Mizuhara. Begitu juga dengan nenek Mizuhara, jadi sama-sama merestui. Dimulailah keseharian Kazuya yang sering menyewa Mizuhara agar tidak mengecewakan orang lain. Kalau Kazuya sama Mizuhara gak pacaran, giliran Kazuya nembak Mizuhara di ending episode malah salah tingkah. Tenang, ntar juga mereka berdua pacaran beneran. Soalnya gua baca manga nih anime. Buat season 2 nya bakal rilis tahun 2021 sekarang. Musim dan tanggal pastinya belum ada pengumuman pasti dari pihak TMS studionya. 14. Anime Fugokechi Balance Unlimited bergenre misteri, detektif, dan komedi, menceritakan seorang anak kolong merat bernama Daisuke Kanbe yang bergabung dengan pasukan kepolisian Tokyo. Lebih ke detektif, bukan polisi berseragam. Dan Daisuke memiliki tujuan untuk mengungkapkan misteri pembunuhan ibunya Sayuri Kanbe dan alasan ayahnya Shigemeru Kanbe bunuh diri. Dimulailah penyelidikan Daisuke, Haru, Suzue, dan yang lainnya. Oh iya, bapaknya masih hidup. Ya, gua sih ngarep ada ovanya yang cuma fokus sama keseharian Suzue. 15. Anime Anini Sukeru bergenre komedi school slice of life, menceritakan adik kakak yaitu Shimio dan Shifeng yang menjalani keseharian bersama teman-temannya. Ini anime Cina walaupun durasinya 3 menit setengah, komedinya pasti bikin kalian nangis dan tertawa. Ceritanya juga sangat meringankan pikiran dan lebih realistis dengan kehidupan sehari-hari. Ini juga yang bikin nih anime semakin gua terima kocakannya. Tonton aja lah, pasti ngakak. Next, musim anime fall. 16. Anime Jujutsu Kaisen bergenre action, demons, horror, school, shonen, dan komedi, menceritakan Itadori yang menjadi wadah kutukan Sukuna yang bisa dibilang raja iblis karena Itadori memiliki fisik dan mental di atas rata-rata. Karena itu Itadori dipindahkan ke SMK Jujutsu untuk memakan 20 jari kutukan Sukuna supaya bisa dimusnahkan melalui kematian Itadori. Ya semoga aja Itadori gak bakal meninggal. Dimulailah pencarian 20 jari Sukuna sembari belajar sihir bersama Fushiguro, Nobara, dan Gojo Sensei. Dan ini anime yang paling gua suka dari studio MAPPA untuk saat ini. Oh iya, nih anime masih ongoing ya. 17. Anime Tonikaku Kawaii bergenre komedi romantis shonen, menceritakan Nasa dan Tsukasa yang menjalani keseharian sebagai pasangan suami istri baru. Jadi mereka berdua menikah tapi gak pakai acara nikahan dan tinggal di suatu kosan. Itu juga kebakar. Dimulailah kehidupan Nasa dan Tsukasa dalam berumah tangga. Yang bikin gua
bisa bilang nih anime B aja, yaitu di pengkarakterannya yang agak bocil. Jadi kayak bocah baru masuk SMP. Nih anime udah bagus di cerita komedi romantisnya, mungkin aja ratingnya bakal jadi 9 kalau aja setiap karakternya dibuat lebih dewasa. Kalian bandingin aja Nasa sama bapaknya, jauh dari kata 11-12, postur tubuhnya beda jauh. 18. Anime Moujo de Oyasumi, bergenre komedi fantasi demon shonen slice of life, menceritakan seorang karakter bernama Suya atau sering dipanggil Hime yang suka bikin tempat tidur dari bahan-bahan yang di luar logika agar bisa tertidur pulas, dan Hime juga menjadi tawanan Raja Iblis. Tapi motif dan tujuan nih Raja Iblis jadi terlupakan karena Hime yang ditawan di istana King Iblis malah terbiasa udah kayak di rumahnya sendiri. Terus definisi iblis di anime ini sangat bertolak belakang, bukannya seram malah terlihat bersahabat. Nonton dulu aja lah, nih anime komedi terbaik di musim fall 2020. Apalagi kalau nontonnya udah batch, feelnya bakalan lebih dapet dan ngakak juga pastinya. Selanjutnya musim anime winter akhir tahun 2020. 19. Anime Attack on Titan season 4, bergenre action dark fantasy misteri shonen superpower, menceritakan main karakter bernama Eren yang ingin kebebasan rakyat Pulau Paradis. Maka dari itu Eren berupaya melakukan rambling dengan meratakan seluruh dunia kecuali Pulau Paradis dan mengandalkan semua Titan kolosal atau Titan tembok dan kekuatan skeleton founding Titan. JK yang ingin menghilangkan kelamin rakyat Eldian atau keturunan Ymir malah dihianati oleh Eren agar bisa menjadi skeleton founding Titan untuk melakukan rambling. Nah, itu ringkasan dari gua yang baca manga nih anime. Buat sekarang gua lagi nungguin episode 6 ke atas karena bakal banyak epic momennya. Terus banyak perang antar Attack Titan dan semua Titan Marley, dan juga serangan balik dari pasukan pengintai untuk membantu Eren dari tentara Marley. Ya semoga aja bakal sebagus trailernya, karena gua rada kurang suka sama anime 3D-nya yang kurang sinkron karena Mappa lagi fokus anime Jujutsu. Dan gua sarankan kalian nontonnya maraton aja, gak usah seminggu sekali supaya feelnya dapat dan paham ceritanya. 20. Anime Black Clover, bergenre action fantasi komedi magis shonen, menceritakan Asta yang memiliki kekuatan sihir Grimoire iblis berdaun yang ingin menjadi kaisar sihir. Untuk mencapai cita-citanya itu, Asta berjuang bersama pasukan Banteng Hitam dan teman-temannya juga. Ini anime series paling bagus dari cerita, karakter, openingnya juga sangat bagus. Oh iya, nih anime masih ongoing ya, jadi gue gak tahu kapan bakal tamatnya. Mungkin tamatnya bakal barengan sama Boruto, walaupun gue gak nonton Boruto juga. Ya segitu aja dari gue untuk rekomendasi anime 2020 yang layak dan seru untuk ditonton. Ini berdasarkan anime yang gue nonton aja ya, jadi gue gak terpaku sama statistik anime terbaik semua mayoritas. Nih video harusnya udah diupload sebelum akhir tahun 2020 karena banyak hambatan yang tak terduga oleh gue, jadinya mau gak mau harus revisi lagi nih topik video. Ya bangkelah anjing, kadang juga gue suka maraton anime yang udah tamat. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis, dan thank you buat kalian yang udah subscribe, like, comment, share juga biar gue bisa kebeli action figure. Ikuti juga fanspage Facebook gua karena di sini gua suka ngasih meme anime receh, dan follow juga Instagram gua. Ya sekedar gaya-gayaan aja sih. Ya dengan gua TDX, sampai jumpa di next video.